Semua ini bermula saat aku sedang mendapat tugas dari kantor ke kota Semarang, dan aku harus menginap di salah satu hotel di Semarang. Pas hari kedua, sekitar jam 7 malam, aku bermaksud keluar hotel untuk mencari makan malam. Tahu sendiri kan, kalau makan di hotel selain rasanya kurang enak, juga harganya mahal. Nah, pada saat menunggu lift untuk turun, tiba-tiba saja pintu lift terbuka. Dan aku kaget sekali. Di dalam lift ada sepasang orang yang sedang bermesraan. Mereka pun juga kaget karena tiba-tiba pintu terbuka olehku. Dan aku tidak kalah kagetnya karena ternyata yang perempuan adalah Bu Lina, tetangga sebelah persis rumahku. Sedangkan pria itu aku tidak mengenalnya. Namun karena suasananya seperti itu, aku pura-pura sambil buru-buru masuk lift untuk turun. Aku heran juga kenapa Bu Lina ada di hotel ini. Sekitar jam 9 malam aku balik ke hotel dan langsung menuju ke kamarku. Aku masih bertanya-tanya dalam hati, siapa pria yang bersama Bu Lina itu? Padahal Bu Lina kan istrinya Pak Sar, tetanggaku yang sering ngajak aku main catur di rumahnya. Oh ya, Pak Sar tetanggaku yang baru sekitar 2 tahunan kontrak di sebelah rumahku. Orangnya terkena stroke dan menggunakan kursi roda. Memang semenjak menjadi tetangga rumahku, dia menggunakan kursi roda. Usia Bu Lina ini sekitar 42 tahun. Orangnya cantik, anggun, tapi agak pendiam. Sekitar jam 10 malam, tiba-tiba telepon di kamarku berdering. Ketika aku angkat, ternyata itu dari Bu Lina. Rupanya Bu Lina tahu nomor kamarku melalui resepsionis hotel. Saat itu Bu Lina kulihat mengenakan rok panjang dengan atasan kemeja lengan panjang warna putih. Dia terlihat begitu anggun dan cantik sekali. Bu Lina langsung duduk di pinggir tempat tidur, dan aku duduk di kursi, saling berhadapan. Aku lihat Bu Lina gelisah dari raut wajahnya, seperti terlihat ada sedikit ketakutan. Belum sempat aku berkata sepatah kata pun, Bu Lina sudah berkata, "Mas Andreas, Ibu mohon, apa yang tadi Mas lihat jangan disampaikan ke Pak Sar ya. Ibu mohon banget," katanya kepadaku.
Sambil menatap wajahnya, aku langsung berkata, "Emang kenapa, Bu?" Tanyaku. Dia tambah gelisah dan berkata, "Itu tadi teman SMA Ibu yang mengantarkan Ibu habis jalan-jalan," katanya. Aku hanya mengangguk-angguk tanpa mengucap sepatah kata pun. Hal ini semakin membuatnya tambah gelisah. "Tolong ya Mas," Bu Lisa mengiba kepadaku. Aku pikir situasi ini mesti harus kumanfaatkan dengan baik. Langsung saja aku berkata sekenanya saja. "Saya tahu Ibu bohong sama saya kan? Namun saya tidak akan bilang ke Pak Sar, asalkan Ibu mengizinkan saya untuk minta, seperti yang teman Ibu dapatkan dari Ibu." Bu Lina diam dan tak menjawab. Sehabis aku berkata seperti itu, Bu Lina hanya menunduk saja, seolah tak punya pilihan lain. Aku kemudian berdiri menghampirinya dan kemudian duduk di sampingnya, di pinggiran tempat tidur. Karena Bu Lina diam saja, maka aku berdiri lagi sambil berkata, "Kalau Ibu tidak mau, ya sudah," tegasku kepadanya. Namun langsung dipegangnya tanganku supaya jangan pergi, sambil berkata, "Jangan Mas, jangan dilaporin ke Pak Sar Mas." Aku kemudian duduk lagi di sampingnya. Lama dia tak berkata sepatah kata pun, hingga aku kemudian nekat meraihnya supaya Bu Lina duduknya bisa menghadap ke arahku. Lalu aku pandangi wajahnya dan dengan agak kecewa, kemudian aku berkata lembut, "Terserah Bu Lina, kalau Bu Lina nggak mau," kataku. Aku kemudian berdiri, seolah akan berdiri meninggalkannya. Namun sesaat sebelum aku berdiri, tangan Bu Lina kembali memegang tanganku sambil berkata, "Mas Andreas, Ibu mohon banget." Aku kemudian duduk lagi dan memandangi wajahnya tanpa berkata sepatah kata pun. Aku tahu Bu Lina sudah tak punya pilihan lagi, sehingga bukannya aku menjawab apa yang dikatakannya, namun aku malah memegang bahu Bu Lina. "Maafkan saya Bu, saya sayang Ibu dan mengagumi Ibu dari dulu," kataku. Dan Bu Lina tidak menjawab, dia hanya diam saja.
Sambil menatap wajahnya, akhirnya Bu Lina mengeluarkan suaranya. Bu Lina kemudian bertanya padaku, "Kenapa Mas Andreas sayang sama ibu?" Aku pun menjawab apa adanya pada Bu Lina. "Saya juga gak tahu Bu, tapi saya kalau melihat ibu rasanya ingin banget bisa disayang oleh ibu," jawabku jujur padanya. Bu Lina sesaat memandangi wajahku. Kami saling berpandangan. Bu Lina sekarang seolah mulai bisa menerima kehadiranku. Aku tak menjawab pertanyaannya, namun malah bertanya balik, "Boleh ya Bu? Saya mohon dengan sangat Bu." Dia tak menjawab dan memandangi wajahku dengan serius. Tak lama kemudian dia mengangguk sambil berkata, "Sekali ini aja ya Mas," jawab Bu Lina. Akhirnya berkat kesabaranku itu, malam itu terjadilah awal ceritaku dengannya.